Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang insyaallah dirahmati Allah, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anakku baik saja. Insyaallah anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan Ustazah menyampaikan materi pembelajaran Islam kelas 3 tentang adab bertamu dan menerima tamu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat terbiasa bertamu atau menerima tamu dengan adab yang baik, sopan, santun, dan ikhlas. Yang kedua, siswa juga dapat terbiasa disiplin waktu dalam sholat maupun belajar, serta terbiasa berbuat baik di rumah dan di sekolah. Kemudian, anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang adab bertamu? Ayo, siapa yang tahu tentang adab bertamu? Silakan menjawab pertanyaan. Saya Ustazah. Oke. Adab bertamu adalah bertamu artinya datang berkunjung. Bertamu adalah bagian dari silaturahmi yang sangat disukai Rasulullah. Islam juga mengajarkan kita bagaimana cara bertamu yang baik supaya kegiatan bertamu dapat berdampak positif bagi tamu maupun tuan rumah. Apa saja anak-anak yang harus kita lakukan atau harus kita perhatikan ketika bertamu? Yang pertama adalah meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemiliknya. Meminta izin dapat dilakukan dengan cara contohnya mengetuk pintu, bisa juga mengucapkan salam, assalamualaikum, atau juga bisa juga dengan memencet bel apabila tersedia. Meminta izin tidak boleh dilakukan lebih dari 3 kali. Apabila dalam 3 kali tersebut tuan rumah tidak membukakan pintu, sebaiknya kita pulang. Kemudian, apa saja yang harus kita lakukan anak-anakku ketika meminta izin? Ada beberapa yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah berteriak atau memanggil tuan rumah dengan kata-kata sekedarnya. Jadi ketika ada orang berkunjung atau kita berkunjung di rumah seseorang, sebaiknya tidak teriak-teriak, tetapi harus berkata dengan sopan dan santun. Kemudian, mengetuk rumah dengan cara berlebihan. Nah, ketika kita berkunjung ke rumah orang itu, sebaiknya mengetuk rumahnya dengan pelan-pelan, bukan mengetuk rumahnya dengan cara digedor-gedor sampai keras sekali sehingga menimbulkan keributan. Kemudian, meminta izin lebih dari 3 kali seperti Ustazah jelaskan tadi. Jadi ketika meminta izin kepada tuan rumah itu atau mengetuk pintu itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Apabila dalam 3 kali tersebut belum diizinkan atau tuan rumah belum membukakan pintu, maka sebaiknya kita pulang. Kemudian, mengintip ke dalam rumah karena penasaran. Jadi ketika kita bertamu kok ora dibuka-buka, kok belum dibuka-bukakan, kemudian kita mengintip ke dalam rumah karena penasaran, di mana tuh orangnya, wonge ki ning ndi kok ora buka-buka ke pintu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Mengintip ke dalam rumah itu tidak sopan atau akhlak yang tidak terpuji. Kemudian, masuk ke dalam rumah tanpa izin pemiliknya. Ketika mengetuk pintu tidak dibukakan, sudah sampai 3 kali tidak bukakan, jangan sampai anak-anak langsung masuk ke dalam rumah tanpa izin tuan rumah. Kemudian, apa saja yang harus diperhatikan ketika bertamu? Yang tadi pertama adalah meminta izin kepada tuan rumah. Yang kedua adalah tidak bertamu pada sembarang waktu.
Bertamu itu harus memperhatikan waktu. Bertamulah pada yang tidak mengganggu tuan rumah. Contohnya, bertamu ketika tuan rumah tidak istirahat. Bertamu ketika tuan rumah dalam keadaan selo, mboten sibuk. Kemudian, kalau diterima bertamu jangan terlalu lama. Apabila seorang sudah diterima oleh pemilik rumah, maka harus diperhatikan waktu bertamunya. Jangan terlalu lama sehingga membuat repot pemilik rumah. Ketika sudah diterima, anak bertamu sampai seharian full. Sehingga orang yang punya rumah tidak dapat bekerja. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Kemudian, apa saja yang harus diperhatikan ketika bertamu lagi? Yaitu tidak melakukan perbuatan yang membuat tuan rumah terganggu. Ketika bertamu kita harus bersikap sopan santun. Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan tuan rumah. Contohnya menyalakan musik dengan keras, kemudian mengganggu istirahat dan lain sebagainya. Kalau disajikan makanan dan minuman, maka hormatilah dengan memakan dan minumnya. Ketika kalian bertamu, biasanya tuan rumah menyediakan makanan. Sebaiknya anak-anak memakan dan meminumnya yang telah disediakan oleh tuan rumah. Hendaklah pamit kepada tuan rumah apabila mau pulang. Ketika kalian bertamu, sebaiknya anak-anak pamit, bukan langsung pulang bludus. Tetapi harus pamit, karena kalau kita pamit, kita menjadi terpuji. Meninggalkan ruang rumah tanpa berpamitan selain tidak terpuji juga bisa mengandung fitnah. Kalau juk-juk langsung lu ngawe kopo ya, seperti ini kan mengandung fitnah. Kemudian adab memuliakan tamu. Ketika kita bertamu, kemudian tuan rumah menjamu tamu, adab apa saja yang harus kita perhatikan? Menerima tamu dan memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan adalah salah satu sifat terpuji yang dianjurkan oleh Rasulullah. Menurut Rasulullah, orang yang memuliakan tamu merupakan bukti bahwa dia adalah orang yang beriman. Adab menerima tamu. Menyambut kedatangan dengan muka yang manis, tutur kata yang lemah lembut, mengucapkan selamat datang kepada tamu. Jadi ketika ada orang bertamu, sebaiknya muka kita ceria. Bukan muka kita adalah muka yang garang atau muka yang wajah kita yang cemberut atau marah. Kemudian mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk di tempat yang baik. Jika perlu, disediakan ruang khusus untuk menerima tamu. Ketika tamu sudah masuk, sebaiknya ditempatkan di tempat duduk dan disediakan khusus untuk menerima tamu. Kemudian menghormati tamu dan menyediakan hidangan yang terbaik. Namun jika tidak mampu, bisa menyediakan hidangan semampunya. Jika ada tamu yang datang, sebaiknya tuan rumah itu memberikan hidangan yang terbaik. Tetapi kalau tidak ada hidangan yang terbaik, sebaiknya tuan rumah juga memberikan hidangan, tetapi semampunya saja. Jika tamu datang dari jauh dan ingin menginap, maka tuan rumah wajib menerima dan menjamu selama 3 hari. Tetapi apabila tamu tersebut lebih dari 3 hari, tetapi tuan rumah masih bisa menampung, silakan tuan rumah tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian apabila tamu hendak pulang ke rumah, hendaknya tuan rumah mengantarkan tamu pulang sampai ke depan rumah. Jika ada tamu yang mau pulang, sebaiknya tuan rumah mengantarkan sampai ke depan pintu depan atau depan rumah. Demikian tadi anak-anakku materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dalam menyampaikan tutur kata kurang berkenan, Ustazah mohon maaf. Dirasa cukup sekian. Silakan untuk materi pembelajaran dipelajari benar-benar, dan nanti untuk soalnya silakan mengerjakan soal yang ada di
modul. Dari Ustazah cukup sekian, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.